dan komputer segala macam yang dipakai untuk mendesain itu kita taruh di rumah waktu itu ya. Waktu itu belum ada laptop ya. Masih ingat nggak? Nah, begitu pulang Hilang. jadi semua yang kita tabung, kita jadikan sebagai alat produksi waktu itu habis. Pas COVID harus masuk rumah sakit. Itu ya Allah. Itu urusan hidup dan mati itu. 2021 Itu berat. Juni. Ya, itu tanggal kayak 17. sudah lewat peristiwa itu tuh kayak ada kayak lompatan dalam hidupku itu. Tentang hidup dan mati. Jadi padahal aku nggak merasa apa-apa waktu itu. Iya, anak kamu. Saturasi Tidak ingat 70 apa-apa. ya. Oke, waktu itu pas Agas mau lahir, ingat gak? Ya. Sekitar sebulan sebelum Agas lahir, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Maksudnya berhenti kerja dari satu perusahaan gitu ya. Karena waktu itu sudah kayaknya ini nggak enjoy nih kerja kayak gini gitu. Jadi Agas mau lahir, berhenti kerja, dan kemudian memberanikan diri mau bikin usaha sendiri. Ingat nggak waktu itu? Pada saat itu aku menyetujui. Dan saat Kalau itu sekarang kalau gila. nah, pada aku saat itu menyetujui ya? aku bisa meyakinkan, atau karena istriku itu terlalu percaya ya. Terlalu percaya dan tidak mengerti. Dan keluarga dia kan itu protes ya. Ada protes ya? Enggak juga sih. Tapi ada kayak. Tapi pasti bertanya-tanya. Kok berhenti kerja? Tapi gitu. juga bukan yang kemudian gimana ya? Ya udah dijalani aja gimana konsekuensinya. Iya, jadi beberapa bulan waktu itu sudah hamil ya, hamil pertama ya, hamil Agas itu. Saya berhenti kerja. Setelah berhenti kerja, saya memutusin untuk bikin usaha. Waktu itu usaha desain dan cetak ya, waktu itu masih banyak cetak. Jadi usaha desain cetak, kita sewa satu tempat kios kecil di dekat kampus. Nah, beberapa uang yang sempat ditabung nggak banyak waktu itu kan dibeliin komputer. Jadi ingat nggak waktu itu ya, beliin komputer. Terus ya udah kerja, akhirnya kan kerja wirausaha ya, yang hasilnya juga ya pas-pasan lah waktu itu. Tapi kita nggak merasa pas-pasan. Nggak merasa pas-pasan. Alhamdulillah. Nah, kejadiannya seminggu sebelum Agas lahir waktu itu. Jadi kita ada acara di keluargamu waktu itu ya. Ada yang nikah waktu sepupu ya. Nikah sepupu, kita pergi dari rumah dan komputer segala macam yang dipakai untuk mendesain itu kita taruh di rumah waktu itu ya. Waktu itu belum ada laptop ya. Masih ingat nggak? Nah, begitu pulang Hilang. jadi semua yang kita tabung, kita jadikan sebagai alat produksi waktu itu habis. Seingatku tinggal speaker, tapi cuma sebelah. Speaker aktif cuma sebelah buru-buru ya, sebelah kiri. Yang ada powernya itu diambil gitu. Jadi tinggal itu aja. Hard disk hilang, yang kita simpan di situ nggak ada semua gitu. Kontrakanmu habis. Dia mau lahiran gitu. Itu seminggu sebelum waktu itu ya. Kayaknya nggak jauh kan? Iya. Nah itu. Tapi nggak tahu pada saat itu aku nggak merasa ini ya, nggak merasa berat juga. Aku pikir kalau nggak bisa bayar kontrakan ya kita tinggal dulu di rumah orang tua. Ya, kemudian setelah itu, begini nih, cobaan berumah tangga atau cobaan kita nggak kerja itu kan mungkin ini yang dibayangkan oleh orang tua yang waktu itu ngomong kalau nggak kerja gimana gitu. Akhirnya habis dan kita tinggal punya uang 700.000 juga waktu itu. Saya masih ingat 700.000. Dan itu Agas waktu itu namanya belum Agas sih, anak pertama ini mau lahir gitu. Oke, dan karena dia trauma tinggal di rumah, karena rumah itu kecurian, habis ya waktu itu ya, seisi rumah. Karena juga nggak ada isinya kecuali komputer dan beberapa hal. Itu kita sementara pindah ke rumah orang tua
namanya Desan. Yes, udah kayak kuliah aja. Sebutan kuliah. Bingung ya, di depan kamera mau nyebut apa ya? Biasanya Desi atau Bun Bunda aja. aja ya, Bunda. Terus kan waktu itu belum Bunda. Waktu itu masih Desi, Desan. Kita juga saling menyebut tuh masih Lah aku biasanya nyebutnya nama kok. Wah, dia nyebut aku waktu baru nikah Husain gitu. Ini istri tapi nyebutnya kok. Iya, sebagai orang Jawa itu tersinggung kan. Nah, jadi itu titik yang salah satu ya, titik yang menurutku agak dramatis waktu itu. Jadi mau lahiran, uang tinggal 700.000 dan akhirnya alhamdulillah tibalah hari H lahiran. Yang kemudian waktu itu lahiran pertama agak lama ya. Lama berjam-jam gitu ya. Yang kemudian baru ketahuan ternyata ari-arinya itu ngelingkar di leher ya. Iya. Iya, agak situ. Jadi itu lahiran pertama yang agak panjang waktu itu. Dan saat itu dibilangin sama bidan, ini kalau nggak bisa lahiran normal, ini sesar di rumah sakit gitu. Dan waktu itu ini uang di tangan cuma 700.000. Waktu itu ya Allah. Emang waktu itu mikirin uang juga ya? Lah, kok iya. kelihatannya kayak enggak gitu? Iya, itu kan di depan kamu supaya kamu nggak ikutan panik. Makanya aku tuh nggak merasa ya itu Iya. tuh suatu hal yang berat gitu. Iya. Yang berat kalau aku tuh ini pas COVID harus masuk rumah sakit. Itu ya Allah, itu urusan hidup dan mati itu. 2021 itu berat. Juni. Ya, itu tanggal kayak 17. sudah lewat peristiwa itu tuh kayak ada kayak lompatan dalam hidupku itu tentang hidup dan mati. Jadi Padahal aku nggak merasa apa-apa waktu itu. iya, anak kamu Saturasi tidak 70 ingat apa-apa. ya. Aku masih ngevideoin di ambulans itu ya. Boleh diceritain kondisinya kita saat. Jadi pada hari itu kan aku tuh ya padet ya acara macam-macam ya. Iyalah, udah Sampai pada dibilangin titik- ini kan lagi COVID, udah nggak apa-apa gitu ya, udahlah ya gitu. Iya, Terus sampai- akhirnya terkenal lah ya. Heeh. Terus ya udah awalnya kan namanya juga belum pernah kejadian ya. Waktu itu juga awal-awal COVID yang apa tuh yang lagi meningkat tuh namanya apa ya? Delta. Oh, Delta. Varian Jadi Delta. orang juga belum banyak yang Itu mengalami. Juni Kita 2021. iya. Ya udah waktu itu juga sempat ada ini juga kita gesekan ya. Misalnya aku merasanya loh kok kamu worry banget gitu ya. Ini kan cuman pilek biasa aja udah dijalanin aja tapi kayaknya worry banget ya. Mungkin udah kebayang ya. Dan rasanya seperti apa gitu. Ya udah mulai sesak itu sebenarnya. Terus ya itu sempat terjadi gitulah ya. Harusnya kan idealnya mungkin ya membantu gitu ya terus tenang, tapi ya yang terjadi pada saat itu seperti itu. Jadi kita beda persepsi mengenai COVID itu gitu ya, penyakit itu bagaimana harus menanganinya gitu. Karena ketidaktahuan juga gitu. Lalu akhirnya pada sampai masih di rumah sudah mulai parah itu kan kita mulai kompak. Tapi kemudian lambat laun juga kesadaran kan sudah mulai menurun nih Mas. Iya, saturasi 70. Nah disitulah saya sebagai seorang istri yang biasanya apa-apa ada teman diskusi, memutuskan itu merasa harus sendiri. Nah, memutuskan pas sendiri, lihat kondisi keuangan waktu itu belum tahu juga kan ada kalau penanganan COVID itu kalau misalnya dirawat di rumah sakit itu free sama 14 hari gitu ya. Waktu itu udah kita nggak tahu informasi itu. Kemudian saya putuskan masuk rumah sakit itu lihat buku tabungan. Ini cukup apa enggak gitu ya. Anak-anak Sampai juga segitu ya. Padahal iya. aku kayaknya waktu itu nggak ada. Ya kamu di mana gitu ya. Aku juga nggak bisa ngomong. Terus ya udah putuskan pergi. Terus anak-anak di rumah juga berdua waktu itu ya. Mereka juga sama sedang COVID gitu. Ya udah. Kalau COVID kan beda ya sama penyakit lain yang kalau misalnya kita sakit orang-orang bisa berdatangan, menolong apa bagaimana. Ini kan nggak bisa gitu ya. Jadi itu proses yang berat. Kemudian di rumah sakit kan juga bukan yang selesai ya. Harus ada yang plasma darah itu ya, konvalesen itu ya.
itu juga bukan proses yang mudah. Itu sudah mulai berpikir nih, kalau misalkan aduh nanti jadi ini ya, jadi Waktu itu bagaimana kepikiran gitu ya, ya? apa yang harus dilakukan. Nah itu berat itu. Iya iya. Itu ada beberapa detail yang menurutku menarik pada saat kita datang sampai rumah sakit. Kan Bunda waktu itu belum terkonfirmasi positif ya. Iya. Ingat nggak? Jadi tapi udah tahu sih kayaknya positif. istriku ini datang menemaniku. Terus waktu itu kan ada kamar 1 ya kosong infonya. Kalau nggak salah. Jadi ada kamar 1 yang kalau kamar itu mau dipakai itu harus pasangan. Pasangan. Jadi kalau 1 orang itu di misalnya aku aja nih COVID ya, itu ditempatkannya di bangsal yang berjarak tuh ya 40 orang tuh, ingat nggak? Tapi pada saat itu sih belum puncaknya banget ya, maksudnya udah mau puncak, cuman belum gitu. Kemudian setelah itu karena itu ya klausulnya atau aturannya atau apanya gitu. Jadi ruangan itu boleh dipakai 2 orang, suami istri atau gimana waktu itu. Sehingga kita kan dites tuh, aku jelas positif dong. Terus istriku belum tentu positif. Nah ini kalau dia nggak positif, dia harus pulang. Ingat nggak waktu itu? Kalau positif, kalau negatif pulang. Kalau positif bisa nemenin. Nah dan kemudian muncullah hasilnya. Ternyata itu positif gitu. Jadi dia positif tuh aku seneng karena kita bisa dapat tempat nginep dan berdua gitu. Itu akibat ini ya, apa namanya? Udara yang itu apa namanya tuh? Kontaminasi bukan? Bukan. Yang 64, 65, 74 apa tuh? Lupa ya gara-gara COVID. Ingatan, kualitas ingatan jadi menurun. Apa sih namanya? Apa? Saturasi. Nah, saturasi. Saturasi. Ya kamu seneng karena saturasimu itu ya kayak gitu sih. Suruh makan susah ya Allah. Dan akhirnya kita sekamar berdua ya. 14 hari nggak kemana-mana. Dikurung aja di kotak itu. Dan itu momen-momen yang menurutku ya memang dramatis ya. Karena saat itu karena oksigennya kan harus tinggi tuh 16 bar atau berapa waktu itu. Itu saya sudah masuk list setelah saya sembuh ya, aku diceritain sama istriku waktu itu ya. Sudah masuk list keberapa untuk masuk ICU. Iya. Yang harus pakai apa itu namanya? Istilahnya. Tabung oksigennya. Iya, khusus itu. Ya udah pokoknya masuk ICU. Itulah. Ventilator, sorry. Bener ya, ventilator. Ya. Harus pakai ventilator. Masuk urutan ke 20 kalau nggak salah. Ya intinya mah apa ya, Sudah. itu tuh situasi yang tentang hidup dan mati lah ya. Sampai pada titik. Iya pada titik pasrah gitu. Kalau saya personal, kalau ini mungkin nggak inget ya kalau Abi nih, karena ini namanya saturasi sedang begitu ya, kayaknya kesadaran tuh datang dan pergi gitu. Kalau aku kan full nih, kesadaran itu udah menghitung-hitung. Tapi ya semuanya ya udah diserahkan pada Allah. Kalau misalnya jadinya begini ya aku bisa apa? Nggak bisa apa-apa lagi. Itu udah pada titik seperti itu. Jadi ketika itu sudah istilahnya terlewati itu kayak ada lip gitu ya dalam cara pandang mengenai kehidupan gitu. Ya gitu. Gitu. Sampai pada titik alhamdulillah ternyata di titik yang kritis itu. Terus kita juga dibantu banyak orang ya, karena setelah itu di-share ya waktu itu yang punya golongan darah B dan sudah pernah mengidap COVID. Jadi konvalesen itu ya, donor konvalesen itu unik banget kan. Jadi nggak mudah itu, golongan darahnya harus sama, terus dia pernah menjadi apa istilahnya itu? Kalau di COVID itu, jadi mantan alumni COVID lah, alumni COVID dan belum lama, belum sampai 3 bulan, dan itu mau dia mendonorkan darahnya gitu. Donor konvalesen itu warnanya kayak madu gitu, aku lihat waktu itu. Nah itu setelah dapat itu ya, itu kemudian membaik dan akhirnya waktu itu dicoret ya dari daftar
pasien kritis yang mau masuk ICU, dan itu titik balik Iya. kita jadi Ya kehidupan tuh ternyata rapuh ya. Bisa hilang aja gitu. Bisa selesai aja begitu gitu. Dimana kita sedang merencanakan ini dan itu gitu ya. Ingin ini dan itu. Tapi ya begitu aja gitu. Kalau saya itu secara gambaran pada saat itu, jadi langit-langit ruangan tuh udah putih. Saya juga waktu itu sudah sampaikan ke istri, ke anak gitu ya, udah kayak wasiat gitu waktu itu ya. Ini kayaknya mungkin bisa jadi hari terakhirku gitu ya. Ketawa kita sekarang. Iya maksudnya. Tapi saat-saat itu akan terjadi lagi. Iya. Saat-saat akan terjadi lagi. Jadi titik kritisnya sampai di situ. Dan di rumah sakit itu juga kejadiannya juga beberapa malam itu untuk tidur saja aku ya merasa nggak berani gitu. Karena begitu tidur, ingat nggak? Kluk gitu kayak nafas tuh berhenti gitu. Jadi aku mau memejamkan mata itu khawatir nanti ketika tidur itu nggak bernafas gitu. Jadi akhirnya itu yang membuatku mau bangun lagi, mau tidur sebentar, aku masih mau hidup gitu. Dan itu terjadi berhari-hari itu. Ya sebelum pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit juga sama dan di rumah sakit relatif lebih stabil karena memang ada pasokan oksigen terus menerus ya. Jadinya mungkin sesaknya itu mungkin bisa kurang dari situ gitu. Nah, dan itu aku melihat Bunda itu sangat total dalam merawat, gantiin air, kemudian aku bayangin kalau ini terjadi misalnya aku di bangsal gitu ya, siapa nih yang melakukan kayak gini gitu, dan nyuapin gitu ya, ngasih makan itu kan diselang-seling ya, ada macam-macam ya, ada propolis waktu itu, kemudian ada yang dari Ustadz Adi Hidayat itu ya, ada apa kayu itu ya namanya, aku lupa ya, mungkin karena ini Kustul Hindi. Kemudian obat dari dokter yang jumlahnya banyak banget, kemudian kalau pagi disuntik banyak. Jadi itu memang awal-awal, jadi dokter juga kayaknya kayak percobaan gitu juga ya, karena dia selalu update jurnal katanya. Jadi itu titik yang ya dramatis banget. Ya itu tentang hidup dan mati sih. Kalau kita kurang uang atau apa sih kayaknya masih bisa dicari. Selama hidup pasti Allah ngasih rezeki, insya Allah gitu ya. Gitu aja. Kalau itu hidup dan mati, itu juga rezeki sih. Ya itu kembali proses diskusi kita ya Bun ya. Sejak awal kita mau menikah itu, dan aku ingat betul yang istriku katakan sebelumnya belum istri ya, masih calon itu, waktu ditanya itu anak kita mau kemana sih gitu, jawab anak kita harus lebih baik dari kita. Itu jadi kayak satu pondasi untuk membangun pandangan kita tentang anak ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya sebenarnya nggak serumit itu ya, maksudnya kita jalani itu kayaknya biasa-biasa aja. Tuh gimana sih? Ya karena mungkin belum ada ilmunya juga ya secara praktisnya. Jadi waktu itu juga masalah parenting itu belum ada ya di tahun 2005-2004 itu. Baru kemudian ketika mungkin tahun 2008 ya. 2008-an itu di circle kita gitu ya, di lingkungan kita mulai ada tuh yang namanya parenting. Waktu itu juga kita itu berarti Aga sudah berjalan sekitar 4 tahun ya waktu itu ya. Sebagai anak percobaan. Jadi anak percobaan. Maafkan. Yang kalau makan itu kita masih kita nggak paham lah. Nggak paham gimana cara ngasih makan anak ya waktu itu. Akhirnya kita beli makanan-makanan. Kita hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya aja. Kita beliin makanan saset, makanan instan, gitu ya. Itu produk ya. Produk yang mana ya Bu? Edit. Yang akhirnya itu kemudian membentuk pola makan ya. Ya bisa jadi ya, walaupun kita nggak tahu ya. Ya gitulah. Terus juga bagaimana kita memahami anak gitu ya. Kita nggak paham gitu ya. Kalau anak
dari sudut pandang anak tuh kita tuh yang kita lakukan tuh apa sih gitu ya. Kita cuman selama itu hanya memahami dari sudut pandang kita ya. Misalnya anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, misalnya mecahin ini balon gitu ya. Kan itu buat kita sudut pandang kita orang dewasa, kenapa dipecahin balonnya? Kan ini sayang lah balonnya gitu kan. Hanya itu kemudian sudut pandang yang kita punya gitu ya. Baru sudah parenting kita paham ya, mungkin dia pengen ingin tahu gitu ya. Sampai pada titik mainannya direbut, kasih aja gitu. Iya. Kasih aja mainan kamu gitu. Sedangkan anaknya sebenarnya nggak mau ngasih gitu, tapi kita paksa gitu. Karena kita pikir itu suatu hal yang baik memberi kepada orang lain, tapi kita nggak melihat dari sudut pandang dia bahwa loh itu kan milik aku gitu ya. Kalau mau dipindah tangankan itu ada prosesnya gitu ya. Dan itu keputusanku mau memberikan atau tidak gitu ya, dari sisi itu ya. Nah itu baru bisa dipahami ketika sesudah mengikuti parenting itu ya, ketika usia Agas itu mencapai 4 tahun baru itu ada parenting seperti itu. Kebetulan kami kemudian berkenalan dengan sebuah yayasan gitu ya. Bisa disebut yayasannya. Promo. Nah, tapi pengisinya sampai saat ini yang masih menjadi salah satu mungkin pegangan kita ya. Kalau bicara parenting gitu, melihat menurut beliau bagaimana ya, Khoir lah ya kalau boleh sebut ya. Ya udah dari itu kemudian kita belajar banyak sekali gitu ya. Founder Yayasan Khoir Umma. Ya. Nah dari situ kita belajar banyak gitu ya, dan ternyata ketika mempraktekkan pun nggak semudah itu ya. Kita juga berproses sebagai orang tua gitu. Begini. Kadang kita terlalu strict terhadap rules itu gitu, sampai kemudian pernah saya ditegur ya. Waktu ditegur sama mama, sama anak jangan gitu-gitu banget. Anak juga kan butuh ruang lah istilahnya gitu, bahasa space gitu ya, mengenai Agas ayo tahfiz dulu gitu ya misalnya. Agasnya malah lagi males gitu ya. Ayo dibaca gitu ya. Kita pikir itu yang harus dilakukan gitu ya. Sekolah enggak? Sekolah enggak. Kalau nggak sekolah berarti sepatu barunya nanti diambil lagi. Itu betul-betul anak percobaan ya. Gitu ya. Terus ya udah akhirnya ya itu proses yang ditegur, misalnya tadi ya ditegur oleh mama tuh juga bukan yang langsung mama nih mungkin karena generasi sebelumnya pikiran pada saat itu gitu ya. Tapi sudah waktu berjalan kita juga tahu gitu ya. Kemudian paham bahwa ada namanya sama anak itu, anak tuh butuh ruang, butuh space, dan kita bagaimana menyampaikan itu kepada anak itu butuh seni tersendiri gitu. Yang tiap anak mungkin pastinya berbeda. Kita aja gitu. 3 beda semua kan. 3 beda semua. Sampai kemudian kita kemarin aja ya. Anak-anak kita udah ada yang SMA besar pun kita mikirin anak kita yang masih SD itu masih bertanya bagaimana ya cara terbaik mendidik anak itu masih muncul. Kok beda sama kakak-kakaknya? Beda sama kakak-kakaknya. Ya yang jelas kita berusaha mendekatkan pada Islam ya, akidah terutama yang utama ya, itu suasana keislaman, karena itu masa-masa kita bisa membentuk bonding yang kuat gitu ya, sehingga ketika mereka sudah balik gitu ya, mereka sudah punya pemikiran sendiri, bonding itu tuh istilahnya nggak mudah lepas. Ketika kita ngobrol dengan mereka, menyampaikan kira-kira pendapat atau komunikasi dengan mereka itu didengarkan atau saling mendengarkan. Setelah aku baca itu namanya umur golden age. Iya. Itu setelah itu berlalu kemudian baca buku itu masa-masa itu namanya golden age. Itu. Jadi kayak kita berusaha supaya kita menjadi referensi yang baik untuk mereka gitu. Jadi ketika mereka ada suatu masalah atau apa yang ingin ditanyakan itu kami menjadi orang yang pertama ditanya gitu. Iya, jadi. Nah itu kan nggak bisa didapat tuh kalau nggak punya bonding yang kuat pada masa-masa mereka dalam asuhan kita full gitu ya. Iya. Jadi kita berusaha menjadi orang yang dipercaya buat anak-anak, gitu ya. Ya dengan demikian juga kita harus memperbaiki diri kita supaya layak dipercaya. Supaya terpercaya. Iya. Kalau setelah proses ini berjalan, itu aku baru ngelihat, ini yang disebut sebagai membangun visi untuk anak gitu ya.
ini titik idealnya maksudnya ini hal ideal. Jadi pendidikan anak itu kan 5W1H menurutku. Jadi gimana kita membangun why anak-anak kalau mau memutuskan sesuatu karena apa gitu, why, what dan seterusnya gitu. Nah sebelum kita belajar dulu tuh kayaknya anak itu lebih kepada gimana sih ngejawab what dan how kan, gitu nggak sih, gimana cara begini, gimana cara begitu gitu. Nah yang dilakukan itu seharusnya itu membangun why setelah dia itu mulai bisa berpikir lebih sistematis gitu. Misalnya anak-anak itu setelah berjalan itu aku juga baru menyadari ternyata kayak Agas, Pijar gitu. Itu dulu kita pernah banyak membicarakan kepada mereka tentang referensi-referensi ya. Ada pahlawan, ada apa. Kemudian kita juga pernah ajak mereka dalam suasana yang serba terbatas itu misalnya ke Turki misalnya untuk jalan-jalan gitu. Bukan jalan-jalan ya, itu terlalu mewah kayaknya. Untuk belajar. Itu memang ada usaha-usaha disengaja gitu ya, mengumpulkan apa yang diperlukan untuk ke sana, terus mencari akomodasi apa yang paling bisa kita capai. Dan itu nggak langsung begitu saja, itu ada proses panjang kan waktu itu. Agas dengan dia jadi suka baca buku gitu ya. Pijar yang dia sering searching tiket murah gitu ya. Itu keyakinan yang sudah muncul sejak anak-anak. Waktu Pijar umur berapa? 4 tahun ya waktu itu. Iya 4 tahun. 4, Agas umur 6, Agas kelas 6, Pijar umur kelas 5 kalau nggak salah ya. Atau 4 ya? Iya, kelas 4, bukan 4 tahun, 4 SD. Oh sorry, 4 SD. Ini akibat. Iya, 4 SD dia sudah mulai tuh searching tiket. Kemudian dia bilang, "Bi, ada tiket murah nih. Yang tapi berangkatnya dari Kuala Lumpur gitu." PP nih ke Turki 3,5 gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang anak-anak itu juga merasa bagian dari apa yang mau kita project yang mau kita bangun. Akhirnya ya udah kita setting itu, kemudian kita bisa jalan ke sana kan. Jadi kalau anak zaman sekarang bilangnya mungkin semesta bekerja gitu ya. Iya, kalau aku sih lihatnya ya kita meniatkan suatu hal yang baik, kita melakukan usaha-usaha yang menuju ke sana juga ya, sebisa yang kita bisa dengan cara yang baik pula gitu. Terus kemudian Allah akan bukakan tuh pintu-pintu kemudahan. Iya, rezeki-rezekinya itu. Jadi lebih pada gimana ngebangun atau membangun ya tujuan. Membangun sesuatu yang hendak dicapai. Gitu. Walaupun kelihatannya kayak suatu hal yang nggak mungkin gitu ya. Iya. Nggak bisa. Akhirnya dari proses ini anak-anak itu merasa perlu, merasa butuh, dan mereka terlibat akhirnya kan. Dan selama ini kan gitu ya yang kita lakukan. Usahakan ya mereka mau bersama lah menjalani, yang bukan terima jalan gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu namanya mindfulness atau apa gitu. Mindfulness, jadi dia merasa terlibat, merasa perlu gitu. Dan ya nggak cuma perjalanan ke sana juga kan, misalnya dalam hal apapun diusahakan begitu. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, nah kita senangnya pergi ke tempat-tempat baru ya. Iya. Nah itu mungkin juga yang membuka penting buat banyak orang, mungkin nggak cuma kita ya, bahwa ada suatu hal yang baru loh, kemudian dan itu menyenangkan gitu. Yeah. Jadi istilahnya kita menginginkan anak itu menyenangi ilmu pengetahuan gitu, excited terhadap suatu hal yang baru-baru gitu, nggak malas, nggak lazy gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi tugas kita ini kan kalau di rumah tuh membuka jendela-jendela mungkin ya. Terus kemudian anak-anak lihat, kemudian dia terbangun interest, dan mau kemudian apa yang dia lihat itu gitu. Dan kita kan membiasakan juga membuka semua pilihan. Ya, walaupun kita tahu harus pilihannya itu. Maksudnya jangan sampai yang salah lah ya. Kalau itu suatu hal yang masih mubah-mubah ya udahlah, itu akhirnya pilihan. Kita diskusikan gitu, biasanya gitu ya. Dan kalau tadi pertanyaannya anaknya sekolahnya kok jauh gitu ya, itu sebenarnya bagian dari proses tadi ya. Bagian proses tadi juga melihat mungkin kasus tiap
tiap orang tua beda ya menghadapi hal seperti itu. Kalau kami kemudian melihat kayaknya anak ini yang terbaik pada saat ini ya, atau pada saat itu supaya dia bisa berkembang lebih baik lagi, harus ke situ gitu jalannya gitu ya. Karena pilihannya ada. Tapi mungkin orang lain, orang tua lain melihat tidak begitu, ya itu bisa jadi juga ya, bukan berarti suatu hal yang salah gitu. Karena rumusan mendidik anak ini kan bukan rumusan matematis yang A sama KB gitu ya. Jadi ya kita sih berharap banyak. dengan ada kesempatan sekolah di situ, dia bisa terbangun ya rasa tanggung jawabnya ya. Dan ini lagi-lagi masih dalam taraf harapan ya. Karena ya kita membangun harapan kan. Iya, ya proses lah, apalagi anak umur segitu ya. Ya jangankan mereka ya, kita aja yang orang tua juga proses ya, pasti banyak. Kami juga merasa ada akses ya, setiap hari bisa bukan mengontrol kali ya, ngobrol, komunikasi, melihat sejauh mana mereka melakukan apa gitu ya. Itu ada gitu peluang itu ya. Jadi ya udah waktu itu keputusannya nggak apa-apa lah, oke gitu ya. Itu juga bukan yang kita yakin 100% ya, enggak. Kita cuman ada pilihan-pilihan ini mana yang terbaik ya. Ya kayaknya yang ini nih, insya termasuk Allah. pilihan finansial ya. Iya, ya apapun ya. Jadi ya udah, Bismillah, minta tolong sama Allah lah, ini tolong gimana caranya gitu. Karena kalau pikiran manusia juga sebenarnya enaknya nih anak udahlah paling aman itu di rumah sini sama saya gitu. Tapi ya kan manusia berkembang. Ya, karena nyaman tuh kan belum tentu terbaik gitu ya, maksudnya kondisi nyaman. Iya, tidak pernah ada kesimpulan final sebenarnya. Karena ini bagian dari proses. Yang ada adalah harapan-harapan yang kita bangun gitu ya. Dan itu tadi kita memilih sesuatu yang kita pertimbangkan ini yang terbaik dengan berbagai macam pilihan yang ada, dan kita terus tetap bertawakal pada Allah. Itu yang paling penting sih. Sebagaimana proses yang selama ini dijalani gitu ya. Insya Allah. Ada banyak hal yang kadang kita lupa juga. Suka lupa, astagfirullah. Yang nggak mudah gitu ya kita jalani. Kalau dari aku sih itu. Dari kamu? Aku ya, melengkapi aja nih. Yang tadi udah benar, checklist. Ya mungkin karena konteksnya kita sekarang lagi ceritanya couple nih, membangun rumah tangga. Ya intinya memang perlu kekompakan ya dalam membangun rumah tangga ya. Harus satu visi, maksudnya harus ada satu yang dipegang gitu. Karena kita berdua ini beda gitu ya. Sampai hari ini juga beda. Beda. Tapi harus ada yang dipegang, yang sama pegangannya ya, yaitu kembalinya kepada Islam aja gitu ya. Rules-rulesnya seperti apa, walaupun untuk berpegang pada itu bukan perkara mudah gitu ya. Tapi kalau kita berusaha ya insya Allah kasih jalan gitu ya. Yang jelas perjalanan rumah tangga ini sebenarnya perjalanan perbaikan diri kita sendiri. Benar. Sebagai persiapan nanti. Persiapan nanti gitu ya. Dan ya udah kita saling membantu, ada teman saling bantu untuk bisa meringankan, saling melengkapi, ya. Saling mengingatkan, gitu. Walaupun kadang-kadang memang dalam perjalanan nggak seideal itu ya. Iya. Itu dia. Pasti semua orang ingin keluarganya baik, gitu, anaknya baik, gitu ya. Sayang juga sama keluarga, cuman kadang tidak tahu jalannya, gitu ya. Mungkin juga karena ego-ego kita. Nah itulah yang mungkin yang harus kita perbaiki begitu ya, dan minta terus sama Allah. Walaupun kita nggak ngerti ini apaan gitu ya. Tapi minta terus aja sama Allah gitu. Ya, yang terpenting juga menyiapkan bekal menurutku. Bekal, karena kita merasa ya kita berjalan dari awal itu kayak tadi lah, bagaimana ngedidik anak dan seterusnya, itu kan kayak sesuatu yang mengalir aja gitu. Dimana kalau itu bisa dipersiapkan lebih awal, itu kan nilainya bisa jadi lebih baik, atau bisa jadi mungkin tidak ada
keterkejutan. Tapi kayaknya dalam pernikahan selalu ada surprise kayaknya. Oke, jadi teman-teman juga nih yang mau menikah gitu ya, keluarga ini nggak given ya, istilahnya apa? Sesuatu yang kan udah aja bakal begitu ya, happily jalani ever aja after gitu ya, udah akad bakal bahagia selamanya. Gitu. Punya anak, nanti anaknya sekolah lucu, kemudian dia menikah. Di sekolah nggak ada masalah. Sekolah nggak ada masalah gitu. Ya tapi itu semua memang untuk Dan diri kita sendiri. Uniknya keluarga itu kan nggak ada sekolahnya, maksudnya kita dari SD sampai kuliah itu mata kuliah tentang keluarga bisa jadi nggak ada ya. Nggak itu ada. di sosiologi itu ya. Nah itu juga Simpulannya berarti panjang. iya. Udah. Pertanyaan baru ini. Iya. Gitu aja kayaknya. Nah ini cara mengatasi masalah sama istri saya. Udah oke. Ya buat teman-teman pemirsa YNTV, untuk mendapatkan konten-konten yang lebih mendalam, lebih spesifik gitu ya, itu teman-teman bisa bergabung di membership YNTV.